kembali di channel Bunda Yuni yang membahas tentang pelajaran fisika. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan ujian. Ya, kisi-kisi ujian untuk kelas 3 SMK. Semoga dengan belajar di sini nanti kalian bisa mengerjakan soal dengan baik, mudah dan lancar, dan tentunya mendapatkan nilai yang maksimal. Selamat belajar dan jangan lupa tetap semangat berdoa untuk mengerjakan soal. Semoga mendapat nilai yang baik. Jaga kesehatan dan selalu berdoa semoga nilainya bagus-bagus. Selamat belajar. Saksikan pembahasan yang berikut ini. Next, Bu Yuni punya soal tentang efek Doppler. Ya. Sebagai contoh, Adila berdiri di tepi jalan. Sebuah ambulans bergerak menjauhi Adila dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine yang berfrekuensi 400 Hz. Jika cepat lambat bunyi di udara pada saat itu adalah 380 meter per sekon, maka frekuensi sirine yang didengarkan oleh Adila berapa? Ya. Nah, ini berarti ada sumber bunyinya. Sebagai sumber bunyinya siapa, kemudian yang mendengarkan siapa. Nah, cepat lambat bunyi di udara itu 380 itu sudah ketetapan. Kalau kita buat perumusannya, Fp sama dengan V dibagi V plus Vs dikalikan Fs ya. Fp itu frekuensi pendengar, Fs itu frekuensi sumber. Nah, kemudian V-nya kecepatan di udara itu 380. Yang ditanyakan adalah frekuensi yang didengar, berarti frekuensi pendengar Fp. Maka Fp-nya berapa? Fp sama dengan V dibagi V plus Vs kali Fs ya, karena yang ditanyakan adalah frekuensi yang mendengar. Nah, V-nya 380 dibagi 380 ditambah V sumbernya. V sumbernya, kecepatan sumbernya itu adalah 20 meter per sekon. Sebagai sumbernya itu kan ambulan ya, ambulannya itu menjauhi Adita ya, menjauhi Adita. Kalau menjauhi maka tandanya di situ positif. Kalau mendekati sumber mendekati pendengar itu negatif. Nah, ini sumber atau ambulan menjauhi Adita, jadi positif. Jadi di situ adalah plus Vs dikalikan Fs. Fs itu berarti frekuensi sumber. Frekuensi sirine itu 400 Hz. Kalau kita masukkan itu ya, 380 dibagi 380 ditambah 20 kali 400. Kalau kita hitung maka hasilnya 380. Kemudian Bu Yuni punya gambar tentang ayunan sederhana. Ya, sebuah tali diikatkan, kemudian diberi ujungnya itu diberikan beban, kemudian ditarik ke samping sebesar theta dengan sudut theta. Nah, kalau ayunan sederhana itu sebaiknya sudut tetanya itu kurang dari 15 supaya mendapatkan hasil yang baik ya. Mendapatkan hasil yang baik itu tetanya itu kurang dari 15 ya. Nah, maka di situ benda akan bergerak kalau misalkan di titik B itu dikatakan benda berada pada titik setimbang. Ya, kemudian dia ditarik ke samping, misalkanlah ke A. Maka dikatakan dia itu diberi simpangan. Simpangannya sejauh A. Simpangannya di A itu kemudian menarik ke samping, namanya artinya memberikan simpangan. Nah, simpangan yang diberikan itu besar sudutnya kurang dari 15.
Kemudian kalau dilepaskan, maka dia akan bergerak dari A menuju ke B menuju ke C. Nah, pada saat di C itu, maka dikatakan dia memiliki amplitudo yang memiliki amplitudo. Jadi kalau dihitung, diukur atau jaraknya dari B ke C itu namanya amplitudo. Ya, dari B ke C itu namanya amplitudo atau jarak terjauh yang dialami oleh suatu ayunan. Ya, titik terjauhnya dari A ke B ke C. Nah, BC itu amplitudo, titik terjauh yang dialami. Kemudian dari C ke B ke A lagi ke B lagi, namanya itu mengalami ayunan, ya, berayun, ya. Kemudian satu ayunan itu, kalau dikatakan satu ayunan itu berarti dari A, B, C, B, A. Itu satu ayunan. Jadi satu ayunan itu A, B, C, B, A. Nah, pada saat di titik B itu energi kinetiknya itu besar. Kenapa? Karena kecepatannya besar, ya. Jadi di titik B itu memiliki, ketika sudah diayunkan, maka di titik B itu kecepatannya tuh besar dan memiliki energi kinetik yang besar. Atau kalau dibuat suatu pernyataan, pada saat di B, ya, pada saat di B itu energi kinetiknya paling besar. Kenapa? Karena kecepatannya juga terbesar di situ. Oke. Kemudian Bu Yuni ingatkan kembali tentang gelombang, ya, tentang gelombang. Gelombang itu ada dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, gelombang-gelombang itu memiliki sifat gelombang itu apa saja. Gelombang transversal sifatnya apa saja, longitudinal apa saja, ya. Kalian silahkan cari sifat-sifat gelombang transversal itu apa. Sifat gelombang transversal. Kemudian Bu Yuni lanjutkan untuk latihan soal yang berikutnya, yaitu berkaitan tentang gaya Lorentz, ya, gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu gaya kolom, ya, gaya kolom. Misalkan begini Bu Yuni, mempunyai dua buah benda. Kalau benda itu memiliki muatan yang sama, maka di situ akan tolak menolak. Dan jika benda itu memiliki muatan yang berbeda, maka akan tarik menarik. Ya, gaya kolomnya, ya, gaya kolom itu dirumuskan F sama dengan K Ki A kali Kc dibagi R kuadrat, atau K kali Ki1 dikalikan Ki2 dibagi R kuadrat. K itu adalah ketetapan, ya. Kemudian Ki itu muatannya. Kalau Ki1 berarti muatan benda 1, Ki2 muatan benda 2. R itu jarak antara dua muatan itu. Dua muatan didekatkan. Nah, mempunyai jarak. Di situ jaraknya adalah R. Kalau dua muatan itu sejenis, maka akan tolak menolak. Berlawanan jenis akan tarik menarik. Nah, sekarang kamu harus bisa, ya, kalau misalkan ada 4 benda atau 4 bola didekatkan, masing-masing punya karakter sendiri-sendiri, ya. Nah, punya karakter sendiri-sendiri, artinya punya nilai muatan positif atau negatif. Nah, maka kamu harus bisa menyesuaikan kapan dia akan menarik, kapan dia akan menolak, ya. Kenapa dia menolak, kenapa dia menarik, ya. Nah, contoh soal. Dua buah benda A dan B bermuatan listrik sejenis yang masing-masing plus 5 mikrokolom dan 20 mikrokolom. Nah, muatannya itu 5 dan 20. Satuannya mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6. Terpisah pada jarak R-nya 6 cm dalam satu garis lurus. Letak muatan ketiga yang tidak dipengaruhi gaya kolom itu berapa?
Ya, kita cari. Jadi diharapkan bahwa FAC itu sama dengan FBC, ya. Karena yang ditanyakan itu letak muatan ketiga atau si C. Ya, kita berasumsi bahwa karena di situ letaknya adalah di antara, ya. Di antara, terpisah pada jarak 6 cm dalam satu garis. Letak muatan ketiga yang tidak terpengaruh oleh gaya kolom itu berapa? Nah, berarti FAC sama dengan FBC. Nah, F itu K Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Karena di sini pakainya adalah inisialnya A dan B, maka di situ K kali Ki A kali Ki C dibagi R kuadrat boleh atau X kuadrat sama dengan K Ki B kali Ki C dibagi 6 min X kuadrat. Kalau Ki A Ki C itu adalah kita anggap adalah X-nya, maka yang B dan Ki B ke C itu jaraknya adalah 6 min X kuadrat, ya. 6 min X. 6 min X. Nah, K itu kan ketetapan nilainya sama, ya, nilainya sama. Jadi itu langsung Bu Yuni tuliskan nilainya sama, jadi boleh kita saling hapuskan. Maka di situ Ki A itu 5 kali Ki C-nya itu Ki C-nya belum ada, ya. Kita anggapnya sama dengan Ki C. Nah, sisi kanan dan kiri sama-sama ada Ki C-nya, maka Ki C-nya itu bisa kita coret. Ki C bisa dicoret, sehingga yang kita coret itu K dan Ki C. Ki C dicoret, sehingga tinggal Ki A dibagi X kuadrat sama dengan Ki B dibagi 6 min X kuadrat. Ki A-nya itu 5, ya, dibagi X kuadrat sama dengan Ki C-nya, Ki B-nya. Ki B itu 20 mikro kolom. Nah, mikro itu juga bisa saling kita coret karena 10 pangkat min 6 ada di ruas kanan dan di ruas kiri, maka 10 pangkat min 6-nya bisa kita hilangkan. Sehingga tinggal 5 per X kuadrat sama dengan 20 per 6 min X kuadrat. Ya. Nah, itu maka kalau kita tuliskan sekarang berkaitan dengan soal yang berikutnya adalah hukum Ohm, ya. Nah, dari hasil suatu percobaan hukum Ohm diperoleh grafik, misalkanlah, ya, grafik antara V dan I. Nah, kemudian grafiknya seperti ini. Ini nampak bahwa pada grafik ini tegangannya adalah 3, atau ini, ya, tegangan V-nya 3, kemudian arusnya atau kuat arusnya adalah 1,5, ya. Maka nilai hambatan itu berapa? Berdasarkan hukum Ohm bahwa rumus V tegangan adalah V sama dengan I kali R, ya. V-nya berapa tadi? Maka nilai hambatan yang digunakan dalam percobaan itu berapa, ya. Kalau kita hitung satu persatu dari 1, kalau rumusnya kan V sama dengan I kali R. V-nya misalkanlah V-nya 1, maka R-nya berapa? Kalau kita coba V-nya 2, R-nya berapa, ya. Nah, kita ambil salah satu contoh, misalkanlah 2, V-nya 2, maka I-nya itu 1, maka R-nya adalah 2. Kemudian yang berikutnya adalah
ada sebuah kawat lurus panjang mengalir arus listrik sebesar 2 ampere. Jika permeabilitasnya μ0 adalah 4pi 10⁻⁷, maka sebuah titik yang berjarak 5 cm dari kawat akan terpengaruh medan magnet sebesar berapa? Ini rumusnya, B sama dengan μ0 kali I dibagi 2pi kali A. 4pi kali 10⁻⁷ kali 2 ya. Kita masukkan μ0 nya 4pi 10⁻⁷, I nya 2 dibagi 2pi kali A. A nya adalah 5 cm diubah jadi meter, maka 5 10⁻⁻2 yaitu 0,8 10⁻⁻5, satuannya adalah Tesla. Kemudian besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh sebuah kawat berarus 4 ampere yang melintas tegak lurus medan magnet 3,5 kali 10⁻⁷ Tesla. Berapa? Ini adalah gaya Lorentz ya. Berapa besarnya gaya Lorentz yang dialami sebuah kawat? Dirumuskan F sama dengan bil sin theta. Bil sin theta itu B I L sin theta atau sin alfa boleh. B nya itu adalah 3,5 kali 10⁻⁷ ya, kali L nya yang melintas tegak lurus melintasi magnet. Nah, ini sudah diwakili oleh kemudian 3,5 10⁻⁷, kemudian I nya adalah 4 ya, I nya adalah 4.